Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami Muhammad Ali Imron dan Lian Nurliani akan mempresentasikan tafsir maudhu'i akidah tentang karakteristik orang-orang munafik dalam surah An-Nisa. Pendekatan tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Jurnal ini, jadi presentasi ini berdasarkan dari jurnal yang kami susun dengan tujuan untuk menganalisis karakteristik orang munafik yang terdapat dalam surah An-Nisa dengan menggunakan pendekatan tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Orang munafik merupakan golongan yang secara lahiriah mengaku sebagai kaum muslim, namun sebenarnya mereka menyembunyikan kekufuran dan niat jahat di dalam hati mereka. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Al-Munir ini terkenal dengan keakuratan dan kedalaman penjelasannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pembahasannya di sini ada 6 bahasan ya. Pertama, pengertian. Yang kedua, identifikasi ayat-ayat tentang nifak. Yang ketiga, pandangan ulama tentang orang munafik. Lalu biografi mufassir, tafsir ayatnya, dan kesimpulan. Saya akan menjelaskan 3 ya dari pembahasan ini, 3 bagian. Pertama, nifak itu berasal dari bahasa Arab nafaqo yunafiqu nifaqon munafiqon atau munafiqoh, yang merupakan isim masdar dari kata kerja dan memiliki arti asalnya adalah ketidaksesuaian antara apa yang diperlihatkan dengan yang disembunyikan. Nifaq adalah istilah khusus bagi sebuah perbuatan tercela, yakni perbuatan tidak konsisten dalam beragama. Maksud beragama di sini adalah menjalani kehidupan sehari-hari dalam berhubungannya dengan Allah dan manusia. Kemudian macam-macam nifaq. Di sini ada nifaq i'tiqadi, yakni perilaku nifaq dalam hubungannya dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nifaq i'tiqadi artinya adalah adanya pengakuan beriman kepada Allah, akan tetapi sebenarnya keimanan tersebut tidak ada. Nifaq i'tiqadi ini sifatnya sangat individual. Ia berhubungan langsung dengan Allah. Ya, jadi itu nifaq i'tiqadi ya, bahwa dia mengaku beriman tapi sebenarnya dia tidak beriman. Kemudian berikutnya nifaq ijtimai adalah perilaku nifaq dalam hubungannya dengan sama manusia. Terus terbagi dengan 3 lagi, ucapan, nifaq ucapan, yakni perilaku nifaq dalam bertutur kata kepada orang lain. Kemudian perbuatan, yaitu perilaku nifaq yang berhubungan dengan perbuatan. Terakhir sikap mental, ya, atau nifaq wasfi, yakni perilaku nifaq yang ditunjukkan dalam sifat yang tidak memiliki komitmen atau konsistensi terhadap apa yang telah disepakati dengan orang lain. Itu macam-macam munafik. Kemudian ayat-ayat tentang munafik ya, di sini ada beberapa. Misalnya nifaqon itu ada di 1 surah, kemudian an-nifaq juga demikian ada 1 surah. Nafaqu terdapat 1 surah juga. Al-munafiqin, al-munafiqun, al-munafiqat ini yang terdapat ada di beberapa surah ya. Kemudian ayat-ayatnya isinya tentang apa sih? Ayat-ayat tentang orang munafik ini, pertama sifat orang-orang munafik ya, ada dalam 5 surah. Kemudian ayat tentang ancaman bagi orang munafik ada dalam 2 surah. Kemudian ayat tentang adab orang munafik terdapat dalam 5 surah, cukup banyak ya. Kemudian ayat tentang cara menghindari kemunafikan terdapat dalam 7 surah. Karakteristik orang munafik dalam surah An-Nisa. Jadi ini gambaran secara umum ya, bahwa ternyata dalam surah An-Nisa yang kami teliti itu ada beberapa ya. Di sini juga surah An-Nisanya tidak semua kami bahas ya, hanya 4 ayat kurang lebih yang kami teliti dan kami sarikan. Di sini ada beberapa karakter ya dari 4 ayat itu. Pertama, menjadikan orang munafik, orang kafir sebagai penolong ya. Jadi salah satu karakter utama orang munafik itu menjadikan orang kafir sebagai penolongnya. Kemudian yang berikutnya, menyembunyikan kekafiran dengan maksud menipu Allah. Kemudian berikutnya
malas sholat. Nah, ini agak berat nih. Artinya hati-hati ya, kita harus hati-hati jangan sampai kalau kita ada ya karakter yang dalam diri kita, naudzubillah, berarti ada penyakit nifak dalam hati kita. Jadi orang munafik di sini ya lalai akan perintah Allah, yaitu sholat. Ketika mereka melaksanakan sholat dengan niat agar dapat dilihat orang lain, jadi riya ya, yang berikutnya berlaku riya, terutama dalam sholatnya. Dan semua sholat terasa berat bagi mereka, terutama sholat subuh dan sholat isya ya. Dua sholat ini adalah dua sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik. Makanya mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit nifak ini. Berikutnya sedikit sekali mengingat Allah, terutama dalam sholat ya. Dalam sholatnya mereka wala yadhkurunallaha illa qalila, gitu ayatnya. Jadi sedikit ketika sholat yang diingat macam-macam gitu ya. Dan padahal kan sholat itu menghadap Allah, untuk mengingat Allah, tapi ternyata di dalam sholatnya justru yang diingat yang lain-lain gitu ya. Dan ini lagi-lagi juga bisa jadi ada dalam diri kita gitu ya penyakit ini. Nah, terakhir oportunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada pandangan ulama tentang orang munafik. Di sini penulis mencantumkan dua pandangan ulama. Yang pertama menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar. Yang kedua menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Menurut Buya Hamka, orang munafik adalah mereka yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau mengeluarkan hartanya karena mereka memiliki sifat yang bakhil, mereka juga tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab, orang munafik adalah menipu Allah suatu hal yang mustahil. Ada juga yang mengartikan menipu orang mukmin, yang mengartikan menipu orang mukmin disebabkan kepercayaan kaum mukminin kepada agama Allah. Selanjutnya kita masuk ke dalam biografi Mufasir. Di sini kita mengambil biografi Mufasir Tafsir Al-Munir, yakni Wahbah Az-Zuhaili. Yang pertama, riwayat hidup Wahbah Az-Zuhaili merupakan mufasir kontemporer pada abad ke-20 Masehi. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili Abu Ubadah, mempunyai nama panggilan Abu Ubadah, lahir pada tanggal 6 Maret 1932. Saat masih kecil, kedua orang tuanya yang dengan rajin membimbing beliau sampai bisa menghafal keseluruhan Al-Quran. Perjalanan intelektual beliau setelah selesai menempuh pendidikan dasar, kemudian beliau melanjutkan studi ke Damaskus pada tahun 1946, kemudian ia menempuh ke jenjang selanjutnya, yaitu perguruan tinggi di Syria untuk mendapat gelar sarjana pada tahun 1952 dengan mengambil jurusan syariah. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Mesir dan mengambil kuliah di dua universitas yang berbeda, yakni Universitas Al-Azhar, jurusan syariah dan bahasa Arab, dan juga di Universitas Ain Syam, jurusan hukum. Ia memperoleh ijazah pengajaran takhusus bahasa Arab pada tahun 1956 Masehi dan memperoleh ijazah pengajaran lisensi pada tahun 1957. Guru dalam bidang ilmu fikih beliau belajar bersama Abdullah Ar-Razzaq Al-Hamasi dan Muhammad Hashim Al-Khatib Asy-Syafi'i. Dalam bidang ilmu hadis, beliau belajar dari Mahmud Yasin. Dalam bidang tafsir dan ilmu tafsir, ia berguru pada Syekh Hasan Jankah dan Syekh Shadiq Jankahal Maidani. Beliau juga menuntut ilmu bahasa Arab dari Muhammad Sholih Farhur. Selanjutnya di sini penulis menjelaskan penafsiran orang munafik dalam tafsir surah An-Nisa ayat 138 sampai 139 dan ayat 142 sampai dengan ayat 143. Yang pertama dalam tafsir An-Nisa ayat 138 sampai 139, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima.
alladzina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya bagi mereka azab yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai perlindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah sesungguhnya semua kemuliaan itu milik Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 138 sampai dengan 139. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tafsir ayat ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk memperingatkan dan menyampaikan kabar buruk kepada orang-orang munafik dan yang lainnya yang lebih cenderung bersama orang-orang kafir dan loyal kepada mereka, yaitu kabar buruk berupa azab yang sangat menyakitkan yang tidak terpikirkan sebelumnya di neraka jahanam. Di antara karakter dan ciri-ciri orang munafik adalah menjadikan orang kafir sebagai penolong dan pelindung bahkan dengan meninggalkan loyalitas kepada orang yang mukmin. Selanjutnya, dalam surah An-Nisa ayat 142 sampai dengan ayat 143. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Sungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka orang-orang munafik dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak termasuk golongan orang beriman ini dan tidak pula golongan orang kafir itu. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntunannya dan memiliki kesesatan, kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 142 sampai dengan 143. Pada ayat ini, Az-Zuhaili menafsirkan bahwa orang munafik memilih untuk menipu dan mengelabui Allah. Ini disebabkan kebodohan, kenaifan jiwa mereka yang sakit, serta buruknya perhitungan logika mereka. Karenanya, mereka berusaha menipu dengan berpura-pura menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Dan pasti Allah tidak mungkin bisa ditipu karena Ia Maha mengetahui semua rahasia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang munafik itu adalah individu yang secara lahiriah mengaku sebagai muslim tetapi sebenarnya menyimpan kekufuran dan niat jahat di dalam hati mereka. Mereka menunjukkan kesetiaan dan sikap Islam di depan umum, tetapi berpura-pura dan berbohong untuk mendapatkan manfaat pribadi. Surah An-Nisa ini menggambarkan beberapa karakteristik orang munafik. Mereka cenderung lebih berpihak kepada orang kafir daripada kepada sesama muslim. Mereka juga tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap agama dan lebih memprioritaskan kepentingan dunia daripada kepentingan agamanya. Malas mendirikan sholat, ria sedikit mengingat Allah dan oportunis. Pendekatan tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili ini dalam menganalisis karakteristik orang munafik menggunakan metode gabungan antara bil ra'i dengan bil maksud. Hal ini tak terlihat dari cara beliau menjelaskan ayat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dan riwayat hadis serta pendapat sahabat dan tabi'in. Namun beliau juga menambahkan penjelasan-penjelasan yang sangat bermanfaat untuk memahami riwayat yang disampaikan. Dan penjelasan dalam tafsir ini juga secara umum sesuai dengan penjelasan Al-Mawardi, Ibnu Katsir atau Bari bahkan Ar-Razi dalam tafsir mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.